66 juta tahun lalu, sebuah asteroid raksasa menabrak bumi. Diameternya sekitar 10 km. Kecepatannya membuat tabrakannya setara miliaran bom nuklir. Semuanya terjadi dalam hitungan detik. Kilatan cahaya, gelombang kejut, api, debu, dan gelombang air. Ini bukan sekadar ledakan besar, melainkan peristiwa yang mengubah wajah planet selamanya. Bukan hanya dinosaurus yang punah, seluruh ekosistem hancur, dari laut hingga hutan. Jejak tabrakan ini masih terlihat. Para ilmuwan tahu persis lokasi kejadiannya, di semenanjung Yucatan, Meksiko. Sebelum hantaman, bumi sangat hangat dan tenang. Daratannya hutan hijau, lautnya penuh kehidupan, iklimnya lembut dan stabil. Dinosaurus merasa menguasai planet ini. Mereka merumput, berburu, tumbuh, dan berkembang biak. Paterosaurus terbang di udara, reptil raksasa berenang di laut. Semua berjalan seperti biasa, tak ada tanda bencana. Namun stabilitas ini membuat hantaman mendatang sangat merusak. Alam tidak siap perubahan drastis itu. Jutaan tahun sebelum hantaman, dinosaurus paling terkenal hidup di planet ini. Tyrannosaurus, Triceratops, Ankylosaurus. Di laut berenang Mosasaurus, predator laut sebesar bus. Di langit terbang Pterosaurus. Di darat berkeliaran hewan kecil mirip tikus. Semuanya saling terhubung. Tumbuhan bergantung pada matahari. Herbivora bergantung pada tumbuhan. Karnivora bergantung pada herbivora. Jika satu elemen dihapus, seluruh sistem akan runtuh. Inilah yang akan terjadi setelah asteroid jatuh. Asteroid ini kemungkinan besar berasal dari sabuk antara Mars dan Jupiter. Di sana, ratusan ribu benda berbatu telah mengorbit selama jutaan tahun. Suatu saat, salah satunya menyimpang jalur. Lalu, ia perlahan mendekati bumi. Jutaan tahun, ia terbang sesuai lintasannya. Kemudian, ia menabrak planet kita. Kecepatannya, sekitar 20 km per detik. Bahkan, batu yang relatif kecil. Ini membawa energi dahsyat. Energi itu mampu menghapus semua kehidupan dari bumi. Dari komposisi kimia batuan di lapisan bumi, jelas menunjukkan objek itu kayak logam yang hampir tak ada di kerak bumi, namun melimpah di meteorit. Ini menandakan yang datang adalah asteroid, bukan komet es. Namun, yang terpenting bukanlah itu. Penting, objek itu besar, bergerak sangat cepat, dan menghantam titik rentan. Semua ini bersama-sama memicu bencana di seluruh planet. Asteroid menabrak area dengan banyak gips dan batu kapur di bawah tanah. Saat menguap, batuan ini melepas belerang ke atmosfer. Belerang berubah jadi debu halus. Debu ini naik tinggi, menghalangi cahaya matahari ke permukaan, suhu turun drastis, fotosintesis terhenti. Akibatnya, bukan sekadar bencana, melainkan bencana iklim nyata. Bencana ini panjang, dingin, dan mematikan. Dampak menghantam pesisir dangkal calon Meksiko. Tanah serasa mendidih. Muncul kawah lebih dari 150 km. Puing-puing panas berterbangan ke segala arah. Segala sesuatu di sekitar terbakar. Meleleh dan hancur. Air langsung mendidih. Hewan dan tumbuhan dalam radius ratusan kilometer langsung mati. Pada saat yang sama, gelombang raksasa terbentuk. Gelombang itu akan menghantam benua lain. Lokasi tumbukan berada di wilayah Yucatan modern. Jauh di bawah tanah, di bawah lapisan sedimen, para ilmuwan menemukan kawah melingkar. Diameternya hampir 180 km. Di sana juga ditemukan bola kaca, jelaga, dan batuan terbakar. Semua ini adalah hasil benturan. Kemudian, partikel-partikel ini ditemukan di bagian lain dunia, bahkan di Eropa dan Asia. Ini membuktikan bahwa benturan itu tidak lokal, melainkan global. Awalnya, kilatan cahaya yang menyilaukan. Lalu, panas membara yang mampu membakar hutan sejauh ratusan kilometer. Seketika, hujan bintang dimulai. Jutaan batu panas jatuh dari langit dan membakar segalanya. Kebakaran besar pun bermula, melahap seluruh benua. Angin ledakan menyapu pepohonan, hewan-hewan mati seketika. Ini adalah jam-jam pertama kiamat, dan itu yang paling mengerikan. Dampak itu menyebabkan tsunami raksasa.
Di laut lepas gelombang hampir tak terlihat, namun di dekat pantai tingginya bisa puluhan meter. Gelombang itu menjangkau ratusan kilometer ke daratan, menyapu bersih segalanya, hutan, rawa, sarang, koloni hewan. Jejak gelombang ini masih ditemukan di seluruh dunia hingga kini. Di tempat bekas hutan, tiba-tiba ditemukan lapisan pasir laut dan cangkang kerang. Setelah api, kegelapan pekat pun dimulai. Sejumlah besar jelaga dan abu naik tinggi ke atmosfer. Matahari menjadi redup. Tumbuhan berhenti tumbuh. Suhu udara pun menurun drastis. Di lautan, plankton mati. Di daratan, seluruh vegetasi musnah. Hewan tidak punya makanan. Rantai makanan pun runtuh. Periode ini bukan hanya sehari atau seminggu. Kegelapan bisa berlangsung berbulan-bulan. Dinginnya bahkan berlanjut hingga bertahun-tahun. Selain abu, gas belerang naik ke udara. Gas ini berubah menjadi asam lalu jatuh sebagai hujan. Danau menjadi beracun. Daun-daun terbakar habis. Tunas muda tidak bisa tumbuh. Tanah menjadi dingin, asam, dan mati. Bahkan spesies terkuat pun alami stres berat. Yang dulu subur, kini berubah jadi gurun. Semua terjadi dengan cepat, hanya dalam hitungan minggu. Dan pada saat yang sama, di belahan lain bumi, tepatnya di India, gunung berapi terus meletus. Ini adalah Deccan Traps. Wilayah ini merupakan salah satu kawasan vulkanik terbesar dalam sejarah bumi. Letusan-letusan ini memuntahkan lebih banyak gas, debu, dan zat-zat berbahaya ke atmosfer. Para ilmuwan berpendapat bahwa gunung berapi bukan penyebab utama kepunahan massal. Namun, letusan itu malah memperparah dampak hantaman. Apa yang tidak diselesaikan asteroid, mungkin justru bisa dituntaskan oleh kabut asap vulkanik. Bukan hanya dinosaurus yang punah. Amonit, kerang laut mirip siput, juga menghilang. Reptil laut besar mati. Banyak tumbuhan dan hampir semua kadal terbang punah. Kepunahan melanda samudra, hutan, rawa, dan gunung. Hanya sedikit hewan yang bertahan hidup. Mereka bisa bersembunyi. Mereka makan apa saja. Mereka bisa melewati musim dingin. Mereka tidak butuh banyak energi. Dinosaurus itu besar, rakus, dan rentan. Telur mereka terbuka, makanannya tergantung vegetasi segar, dan mereka tak bisa sembunyi dari dingin. Saat makanan menghilang, mereka punah. Namun burung, keturunan mereka, selamat. Mereka lebih kecil, berdarah panas, bisa makan biji, serangga, bahkan bangkai. Yang utama, mereka berkembang biak dengan cepat. Maka dari itu, burung tetap ada dan dinosaurus tiada. Mamalia kecil, mirip tikus dan celurut, berhasil bertahan hidup. Mereka makan seadanya, tinggal di liang, dan bisa bertahan di bawah tanah selama bencana. Setelah semua reda, merekalah yang mulai menghuni planet yang kosong itu. Jutaan tahun berlalu, dari para penyintas inilah berkembang paus, singa, gajah, kera, dan manusia. Bencana itu membuka jalan, dimulailah babak baru dalam sejarah bumi. Ilmuwan lama tak tahu di mana asteroid jatuh. Semua berubah saat kawah bundar ditemukan di Meksiko. Kawah itu tersembunyi di bawah lapisan tanah tebal. Geofisikawan meneliti bentuk, usia, dan komposisi kimianya. Semua cocok. Itulah Chicxulub, kawah akibat tumbukan yang memusnahkan dinosaurus. Kini ia di bawah tanah dan laut, namun bentuknya berbicara sendiri. Ilmuwan menemukan lapisan tipis tanah liat dengan iridium, logam langka, di seluruh lapisan bumi. Iridium hampir tidak ada di kerak bumi, namun ditemukan di meteorit. Di sana juga ada jejak tumbuhan terbakar dan bola kaca mikroskopis. Lapisan ini sama di AS, Eropa, dan Asia. Muncul hampir serentak, menunjukkan adanya bencana global. Bumi memiliki ingatan yang tersimpan dalam batuan. Dampak serupa bisa terjadi lagi di masa depan. Para ilmuwan sudah memantau angkasa luas. Mereka mencari asteroid menuju bumi. Pada tahun 2022, wahana NASA bahkan berhasil sedikit mengubah orbit asteroid. Ini menunjukkan bahwa kita sebenarnya sudah memiliki cara perlindungan potensial. Namun, yang utama adalah mendeteksi bahaya tersebut. Kita harus melihatnya jauh-jauh hari. Sebab, jika kita mengetahuinya terlalu terlambat, mungkin kita tidak punya kesempatan. Tidak ada kesempatan untuk bertindak sama sekali. Penting untuk dipahami, zaman es bukan karena asteroid. Ini proses lambat. Terjadi karena perubahan orbit bumi, juga karena gas rumah kaca, dan posisi benua.
Gletser datang dan pergi selama jutaan tahun. Ini masa sulit, tapi bukan kiamat. Namun, tumbukan asteroid itu seketika dan merusak. Disinilah perbedaannya. Jika menarik, langganan channel ini. Kami menyajikan semuanya singkat dan padat. Sampai jumpa.